Assalamualaikum semua. Perkenalkan, namaku Indra. Kalian tahu gak nih, hari ini aku pengen ngapain di sini? Atau kalian ada yang bingung gitu? Emang judul dari video ini maksudnya apa sih? Ada apa dengan 5 Mei 1993? Atau kalian kenal gak sama tokoh ini? Ya, tokoh ini adalah Marsinah, seorang buruh yang dibunuh pada masa Orde Baru. Buku karya Alex Supartono. Epilog Munir SH dengan judul Marsinah, campur tangan militer dan politik perburuhan Indonesia. Marsinah, seorang buruh perempuan yang mati dibunuh karena melawan ketidakadilan. Ia dijadikan simbol perjuangan buruh dan dianugerahi Yaptim Hem Award, lambang perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Munir SH yang mengawali karirnya di divisi perburuhan LBH, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, dan terus berada di sana selama lebih dari 9 tahun, menulis epilog di buku ini. Data yang dipakai dalam buku ini sebagian besar berasal dari dokumen LBH Surabaya. Buku ini adalah usaha untuk mendokumentasikan salah satu fenomena penting dalam sejarah perburuhan Indonesia. Pada hari Sabtu, 8 Mei 1993, tubuh Marsinah yang berumur 25 tahun ditemukan oleh serombongan anak-anak di sebuah gubuk di tengah sawah di desa Jagawang, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, dengan kondisi sudah tidak bernyawa, dengan tubuh penuh bekas luka siksaan. Kasus pembunuhan aktivis buruh yang membongkar seluruh permasalahan perburuhan dan menggugat kebijakan pemburuhan pemerintahan Indonesia ini semua dimulai dari para buruh pabrik jam PT Catur Putra Surya atau yang disebut PT CPS. PT ini memiliki sekitar 500 orang buruh yang 300 orang diantaranya adalah perempuan. Berdasarkan buku ini, produksi berjalan selama 24 jam penuh dengan 3 kali shift kerja. 7 pagi sampai setengah 3 sore, dilanjutkan shift 2 sampai jam 10 malam, dan shift terakhir sampai jam 7 pagi lagi. Masing-masing shift hanya diberikan waktu istirahat 30 menit untuk makan. Pada shift 3, diwajibkan lembur 2 jam setiap hari. Sedangkan untuk shift 1 dan 2, diwajibkan lembur selama 2 jam pada hari Sabtu. Dan beberapa bagian seperti buruh bulanan, mereka harus bekerja selama 9 hingga 12 jam per hari. Selama ini, mereka diupah per hari 1.700. Namun, peralatan kerja sebagian besar disubsidikan oleh para buruh. Perusahaan hanya menyediakan masker dan sarung tangan seminggu sekali. Mesin produksi, walau disediakan oleh perusahaan, para buruh tetap harus menyewanya dengan harga 1.425 per hari. Senin 3 Mei 1993. Buruh PT CPS memilih untuk mogok kerja. Pada jam 6 pagi, para buruh bergerombol di sepanjang jalan menuju pabrik dan mengajak teman-teman yang lain untuk mogok kerja. Sekitar jam 7 sampai jam 8, satpam pabrik yang bingung kenapa tidak ada yang mau kerja, berkeliling sekitar desa untuk mencari tahu siapa saja buruh yang tidak masuk kerja. Pada saat jam 9, petugas Koramil 0816-04 Porong Sidoarjo, Muspika Polres Kandep Naker, dan DPC SPSI Sidoarjo mulai bertangan ke pabrik atas undangan Judi Astono, manajer PT CPS Porong. Judi menyebutkan 9 nama buruh yang diduga mendalangi pemogokan dan ditambah 1 nama Yudo Prakoso oleh Mutiari, manajer personalia PT CPS berdasarkan laporan kepala bagian.
Pada jam 12, petugas Koramil pergi ke rumah Yudo dan mendapati terdapat 18 buruh lain yang sedang berkumpul di sana. Pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 1993, lagi-lagi buruh PT CPS kembali mogok kerja. Tetapi kali ini dalam skala yang lebih besar dibandingkan kemarin. Pada jam 7, para buruh sudah berdatangan ke pabrik dan melancarkan aksi mogok mereka. Petugas Kodim, Koramil, dan Polsek Porong yang sudah berada di pabrik membantu menghalangi buruh yang ingin masuk. Lalu mereka yang menjadi perwakilan buruh untuk berunding diminta masuk ke ruangan Judi Astono. Tapi karena sebagian perwakilan buruh ada di luar, maka Marsinah dan dua temannya yang kita sebut saja Marno dan Lip ini berusaha keras untuk keluar karena mereka ingin memanggil teman-temannya yang perwakilan buruh tetapi masih di luar pabrik. Pada jam 10 perundingan dimulai. Ternyata perundingan ini hanya antara wakil buruh dan Depnaker atau Departemen Tenaga Kerja. Judi Astono dari pihak perusahaan hanya menyetujui atau menolak saja. Terdapat 12 tuntutan yang diajukan para buruh dan ketika perundingan selesai, dihasilkanlah 11 kesepakatan. Rabu 5 Mei 1993. 13 orang buruh PT CPS memenuhi panggilan dan datang ke markas Kodim 0816 Sidoarjo pada pukul 9. Namun, pada malam hari sebelumnya, Marsina berinisiatif membuat tulisan yang isinya semacam petunjuk bagi mereka ketika diinterogasi. Lalu, setelah mereka menunggu 1,5 jam, mereka dibawa masuk ke ruangan data dan bertemu dengan Serga Karnadi. Dan di sanalah 13 buruh tersebut di PHK karena didesak oleh Karnadi. Dan pada tanggal ini juga terjadilah peristiwa hilangnya Marsinah yang terakhir kali terlihat dalam keadaan hidup, yaitu di bawah pohon mangga dekat Tugu Kuning, sekitar jam 9:30 malam kurang. Setelah terakhir kali terlihat pada hari Rabu 5 Mei 1993 sekitar jam 21.30 di bawah pohon mangga dekat Tugu Kuning di Desa Siring, Porong, Sidoarjo, mayat Marsinah ditemukan 3 hari kemudian, yaitu pada Sabtu 9 Mei 1993 sekitar jam 11 siang oleh sekelompok anak-anak di sebuah gubuk di tengah sawah. Mayat Marsinah ditemukan mengenaskan dan otopsi menunjukkan bahwa Marsinah meninggal sehari sebelum mayatnya ditemukan. Di tengah proses penyelidikan ini, pihak kepolisian yang telah memeriksa 142 saksi sesuai prosedur, tiba-tiba 9 dari para saksi tersebut menghilang sejak tanggal 1 Oktober 1993. Dan mereka baru ditemukan lagi setelah 18 hari kemudian, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1993 di tahanan Polda Jawa Timur. Lalu, kejelasan 18 hari menghilangnya mereka baru muncul ketika di pengadilan bahwa mereka diculik, disekap, dan disiksa selama 18 hari. Dan ini semua berkaitan dengan skenario pembunuhan Marsinah yang telah disiapkan. Mereka, para tersangka, mengaku bahwa mereka ditangkap tanpa surat penangkapan. Petugas yang menangkap mereka pun kasar. Mereka semua ditangkap pada saat mereka berada di tempat kerja mereka, kecuali untuk Judi Susanto yang ditangkap di rumahnya. Mereka semua kemudian dipaksa untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban iya kalau mereka memang membunuh Marsinah. Saat mereka dipaksa untuk menjawab iya, mereka tidak hanya
dipaksa biasa. Tetapi mereka semua disiksa agar mereka menjawab iya. Siksaan yang mereka alami sangat tidak manusiawi. Mereka ditelanjangi, diancam, ditendang, dipukul, dan sebagainya. Hingga beberapa dari mereka ada yang pingsan karena siksaan tersebut. Adapun beberapa korban yang memberikan pengakuan ialah Judi Susanto, Suprapto, Suwono, Bambang Wuryantoyo, Karyono Wongso alias Ayib, dan AS Prayogi. Setelah penyiksaan yang mereka atau yang bisa kita sebut dengan tersangka alami, akhirnya mengiyakan dan menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP yang sudah disesuaikan dengan skenario. Setelah itu, rekonstruksi pembunuhan Marsinah dilakukan sesuai dengan BAP oleh para tersangka, yang berarti dilakukan sesuai dengan skenario yang telah disusun oleh aparat. Namun, yang namanya skenario pasti ada saja kejanggalannya, seperti adanya orang yang digantikan, tidak mengenal denah tempat kejadian perkara, dan adanya salah peletakan mayat Marsinah. Lalu, dalam pengakuan para tersangka selama disekap di Den Intel, terungkap bahwa selain mereka juga disekap Kapten Kusairi. Rupanya, Kapten Komandan Koramil Porong ini ingin dilebatkan dalam pembunuhan Marsiah. Namun, karena tidak tahan atas perlakuan terhadapnya, dijadikan korban ikut dalam alur skenario rekayasa yang mencoreng nama baiknya dan dipecat dari ABRI. Kesabaran Kapten Kusairi pun mencapai batasnya. Dia menolak dan mengingkari pengakuannya, sebagaimana tercantum dalam BAP, bahwa skenario pembunuhan Marsinah dalam BAP itu tidak benar. Kekerasan penyidikan dan penyelidikan terhadap para tersangka Judi Susanto dan kawan-kawan yang jelas menggunakan metode penundukan para tersangka agar mau patuh terhadap skenario yang disodorkan penyidik telah melahirkan tindakan pelanggaran KUHAP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang serius. Antara lain, 1. Perlakuan secara tidak manusiawi dengan dalih penegakan hukum melalui berbagai tindakan kekerasan, penculikan, dan penyiksaan. 2. Hak-hak tersangka untuk memperoleh surat penangkapan, penahanan, serta diberitahukan kepada pihak keluarga atas tindakan penyidikan para tersangka. 3. Hak untuk didampingi penasihat hukum. 4. Penyitaan dan penggeledahan secara tidak sah, dan sebagainya. Penangkapan terhadap para tersangka dilakukan bukan oleh aparat kepolisian, tetapi oleh petugas militer yang berpakaian preman. Sebagian besar penangkapan itu dilakukan di lokasi PT CPS, tempat para tersangka bekerja, tanpa menyebutkan dengan jelas tujuan serta kemana para tersangka akan dibawa atau diperiksa. Sejak hari penangkapan tidak sah tersebut, selama 18 hari, para tersangka tidak diketahui di mana mereka ditahan, dan pihak keluarga tidak memperoleh informasi atas penahanan tersebut. Meskipun pihak kuasa hukum dan keluarga tersangka telah berulang kali menanyakan kepada pihak Polda Jatim di Surabaya, namun kepolisian menyatakan tidak tahu-menahu penangkapan terhadap para tersangka. Ketentuan pasal 18 KUHAP yang mensyaratkan dalam penangkapan harus dilakukan oleh aparat kepolisian Republik Indonesia dengan menunjukkan identitas dan surat yang jelas, menyampaikan surat perintah penangkapan kepada para tersangka dengan menyebutkan secara jelas identitas tersangka, tindakan kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat di mana mereka akan diperiksa. Penangkapan yang demikian hanya dilakukan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Judi Susanto dan kawan-kawan
selama 18 hari disekap di markas detasemen Intel Kodam 5 Brawijaya. Di sana, mereka mengalami berbagai bentuk penyiksaan dan penghinaan. Berbagai tindakan penyiksaan dilakukan aparat dengan motif agar mereka mau mengiyakan cerita pembunuhan Marsinah yang disodorkan oleh para aparat dan mengakui bahwa mereka terlibat dalam perencanaan pembunuhan tersebut. Skenario dasar pembunuhan Marsinah ditanamkan kepada para tersangka melalui pengakuan paksa, seolah-olah skenario itu memang benar-benar terjadi. Namun, tindakan tersebut tidak bisa disebut dengan penahanan, tetapi penyekapan, walaupun kemudian diterbitkan surat penangkapan dan penahanan. Sebab seluruh prosesnya telah melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHP. 1. Pasal 20 ayat 1, 2, 3 KUHP. Penahanan hanya dapat dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia. 2. Pasal 21 ayat 1 dan 2 KUHP. Penahanan harus mendasarkan pada bukti yang cukup dan disertai surat perintah penahanan. 3. Pasal 22 ayat 1 KUHP. Tidak dikenal jenis penahanan di instansi militer seperti markas Intel dan sebagainya. Pasal 18 ayat 1 dan 2 KUHP. Pemberitahuan pada keluarga atas tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan. 5. Pasal 61 KUHP. Selama penahanan, para tersangka dapat dikunjungi penasihat hukum ataupun didampingi oleh dan keluarga. Dalam proses penahanan dan penangkapan tersebut, proses penyidikan dilakukan dalam 2 tahap, tahap konstruksi dan tahap penyempurnaan. Tahap konstruksi dilakukan selama penyekapan 19 hari. Tahap penyempurnaan dilakukan setelah para tersangka dipindahkan ke dalam tahanan Mapolda Jatim. Pada tahap penyempurnaan, kondisi psikologis para tersangka bisa dibilang telah hancur. Mereka sama sekali tidak berani untuk berbicara di luar skenario. Ancaman kekerasan masih merupakan bayangan buruk yang setiap saat mungkin saja diterima kembali. Selama tahap penyempurnaan, yang tidak lain adalah sebuah proses penyidikan. Para tersangka tidak diberikan kesempatan untuk didampingi penasihat hukum. Padahal ada kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersangka untuk dapat didampingi oleh seorang penasihat hukum, maupun disediakan penasihat hukum secara gratis apabila mereka tidak mampu. Proses penyidikan demikian jelas bertentangan dengan pasal 54, pasal 56 ayat 1, pasal 69, dan pasal 70 ayat 1 KUHP yang merupakan pasal-pasal prinsip dalam KUHP. Walau penuh dengan kejanggalan dan kontroversi, dalam penyusunan BAP, konstruksi sampai sidang pra-peradilan, tetap saja kasus ini terus dipersidangkan. Walau terdapat protes dari berbagai pihak, seakan tidak berpengaruh apa-apa bagi para aparat hukum. Pemaksaan skenario pembunuhan Marsinah ini yang kemudian menjadi dasar untuk menyeret mereka ke kursi terdakwa. Karena itulah, persidangan ini penuh dengan kejanggalan dan kontroversi. Kejanggalan pertama adalah dari urutan persidangan. Yang diadili pertama adalah Mutiari, bukannya sang tersangka utama. Kemudian kejanggalan dari para kesaksian yang memberatkan yang berstatus terdakwa. Contohnya seperti saksi Suwono. Dalam kesaksiannya menyebutkan rinci peristiwa-peristiwa rapat rencana pembunuhan Marsinah. Tetapi ketika ditanya pakaian yang ia kenakan sendiri ataupun mobil yang ia gunakan, ia tidak bisa menjawabnya. Setelah persidangan dijalani, para tersangka pun ditetapkan bersalah.
dan mereka dipenjara sesuai dengan hukum yang mereka langgar, sesuai dengan skenario yang ada. Lalu semua terdakwa dalam kasus pembunuhan Marsina yang telah divonis bersalah oleh pengadilan negeri menyatakan naik banding. Mereka mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Setelah itu, Pengadilan Tinggi Jawa Timur membebaskan Judis Susanto, tapi tidak dengan 8 tersangka yang lain. Pada saat Judis Susanto dibebaskan, berarti semua tuduhan dinyatakan gugur, dan Judi terbukti tidak pernah memerintah bawahannya di PT CPS untuk membunuh Marsina. Dengan kata lain, bukanlah tersangka yang membunuh Marsina. Pada persidangan babak kedua, diputuskan untuk mengetes DNA bercak darah yang diduga milik Marsina ke Amerika Serikat. Namun setelah ditunggu sampai hampir 2 tahun, hasil tes DNA ini tidak kunjung datang hasilnya. Trimuljadi Surjadi, SH, pengacara Judis Susanto, yang selanjutnya terus terlibat dalam kasus ini, walau kliennya telah bebas, melayangkan surat protes pada Kapolri Dipyo Widodo pada tanggal 19 Agustus 1997. Karena menurutnya tes DNA dimanapun paling lama hanya memakan waktu 6 minggu saja. Karena itu, Trimulja menuntut agar Polri mengumumkan secara terbuka pada masyarakat kepada lembaga mana telah dikirimkan bahan-bahan untuk tes DNA tersebut, kapan tepatnya pengirimannya, dan apa jawaban dari lembaga tersebut. Sekitar 1 bulan kemudian, Polri mengumumkan bahwa tes DNA di Amerika Serikat telah gagal karena darah yang dikirim telah terkontaminasi. Karena itu, Kapolri Jenderal DRS Dipyo Widodo memerintah agar pengusutan kasus Marsina babak 2 ditangguhkan. Setelah persidangan babak 2 ditangguhkan, sekitar 1 tahun setelah penangguhan, Trimulja pengacara Judi Susanto menyatakan bahwa masih banyak petunjuk yang bisa dipakai untuk menelusuri lagi kasus Marsina. Daripada harus terpaku mencurigai orang-orang yang sudah dibebaskan MA, petunjuk yang dimaksud Trimulja adalah: pertama, Marsina terakhir kali terlihat di markas Kodim 1816 Sidoarjo, malam hari 5 Mei 1993. Menurut pihak Kodim, malam itu juga Marsina meninggalkan Kodim. Tapi tak satu pun orang yang melihat atau bertemu dengan Marsina setelah dia keluar dari Kodim. Kedua, ditemukan fakta baru bahwa ternyata Marsina sempat terlihat dalam keadaan sekarat di perbatasan Madiun, Nganjuk oleh 3 orang anggota patroli polisi Polres Nganjuk. Pengacara gede SH dari Surabaya mengaku pernah berada satu sel dengan 3 polisi tersebut yang mengaku ditahan karena kasus Marsina. Ketiga, dengan membongkar penculikan, penyiksaan, dan penyekapan yang dilakukan Bakor Tanasda Jatim di datasemen intelijen Kodam 5 Brawijaya terhadap 9 tersangka pembunuh Marsina saat itu. Mereka ini harus diperiksa apa motif menculik dan merekayasa Judi Susanto dan kawan-kawan sebagai pelaku pembunuhan, siapa yang memerintahkan, dan dengan tujuan apa. Setelah penyelidikan yang lama, terbongkarlah bahwa adanya keterlibatan militer dalam pembunuhan Marsina oleh polisi. Ternyata belum menjadi jaminan penyelesaian kasus tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang ketua penyidik Marsina babak 2, Letkol Pol DRS Syabdoni dari Polda Jatim. Keterlibatan militer sudah diketahui sejak tahun 1995. Namun sampai sekarang, setelah 4 tahun tidak ada tanda-tanda pengungkapannya.
malah proses pengaburan yang terjadi. Misalnya, dengan ribut-ribut di masa DNA, saksi kunci yang hilang, dan lain sebagainya. Artinya, ada usaha yang sangat keras dari pihak militer untuk menarik diri dari seluruh proses ini dengan menutup keterlibatannya, berapapun harga yang harus dibayar. Maka dari itu, dalam proses penyelesaian kasus Marsina dari babak 1 sampai 3, tampak jelas proses defense dari pihak militer, sehubungan dengan campur tangan mereka dalam politik perburuhan. Sebab, jika kasus Marsinah ini terbongkar tuntas, maka campur tangan militer dalam politik perburuhan di Indonesia akan ditelanjangi dari dua sisi. Pertama, peran mereka sebagai kekuatan penindas buruh dengan imbal jasa dari kaum modal. Kedua, akan terbongkar bahwa selain sebagai preman yang dibayar oleh kaum modal, mereka setiap saat bisa menjadi kekuatan yang memukul baik kaum modal ini. Bila sampai terjadi masalah dalam hubungan keduanya, pembukaan kasus ini adalah ancaman bagi kaum modal, bahwa mereka bisa saja setiap saat akan mengalami nasib yang sama, seperti yang diderita Judi Susanto dan kawan-kawan. Dengan demikian, kaum modal akan menyadari bahwa hubungan baik yang selama ini mereka jalin dengan militer setiap saat dapat kembali kepada mereka. Rusaknya hubungan inilah yang berusaha mati-matian dihindari oleh para militer. Harusnya, dari pihak pemerintah harus menuntut ABRI secara politis, menyatakan secara terbuka keterlibatan anggotanya dalam pembunuhan Marsina dan meminta maaf. Dengan begitu, dalam proses persidangan terhadap anggota ABRI yang terlibat pembunuhan Marsina itu, kemudian tidak terjadi hujatan lagi pada ABRI sebagai institusi. Tekanan dari masyarakat adalah untuk mendorong semua itu terjadi. Perlu disadari oleh masyarakat bahwa kasus Marsina hanyalah puncak dari sebuah gunung es permasalahan umum di negara Indonesia ini. Sehingga penyelesaian kasus Marsina ini akan berbarengan dengan proses pertumbuhan basis-basis di masyarakat. Pembunuhan aktivis buruh Marsina ini, seperti yang telah disebutkan pada buku ini, adalah sebuah puncak dari gunung es. Seluruh gunung es permasalahan politik perburuhan di Indonesia. Dalam kasus Marsina, terlihat jelas bagaimana pemogokan buruh dalam rangka menuntut kenaikan upah. Kemudian, berlanjut menjadi masalah yang rumit dan kacau karena campur tangan mesin birokrasi dan militer. Proses penyelidikan yang dilakukan kemudian juga menambah masalah baru pada kasus pembunuhan ini. Selain menunjukkan kelemahan KUHP, juga menjadi tampilan dari sebuah politik kekerasan dalam mempertahankan kekuasaan. Itulah kejadian yang terjadi pada 5 Mei 1993. Mungkin maaf jika aku terlalu terpaku terhadap teks, karena ini memang termasuk kasus yang sangat sensitif yang hingga sekarang mungkin saat aku baca masih banyak orang yang tetap peduli dengan kasus ini. Kasus ini memang sangat disayangkan hanya karena orang yang ingin kenaikan upah harus mendapatkan ganjaran seperti kematian ini. Ini sungguh tidak layak sekali dan kekerasan yang dilakukan kepada Marsina sungguh tidak manusiawi. Alhamdulillah mungkin tahun ini semoga kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. Dan maaf jika ada salah kata dalam pembawaan aku. Jadi ya mungkin sekian dari aku saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.